Ya, bayangkan jika Indonesia bisa menjadi bagian dari sebuah blok ekonomi yang mencakup hampir separuh populasi dunia, menguasai 40% produksi minyak global, dan dianggap memiliki potensi untuk menyalip kekuatan G7 dalam waktu dekat. Dan ternyata, hal itu bukanlah mimpi pemirsa, karena Indonesia baru saja resmi bergabung dengan BRICS. Namun pertanyaannya adalah, apakah kondisi ini akan menjadi langkah strategis yang akan mengangkat posisi Indonesia di kancah global, atau justru ini akan membawa kita pada tantangan yang baru? Mari kita telaah lebih lengkap dalam judul Indonesia Gabung BRICS, Untung atau Buntung. Kita lihat bersama. Untuk di slide pertama, kita mulai dengan sejarah pembentukan BRICS terlebih dahulu. Menit dari awalnya, BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Organisasi ini begitu ya, pertama kali muncul di tahun 2001 silam yang digagas oleh ekonom Inggris Jim O'Neill. Nah, BRICS ini memiliki pengaruh besar karena mencakup 42% populasi dunia dan 26% begitu ya luas bumi atau daratan di global. Pada tahun 2011 Afrika Selatan resmi bergabung menjadikan kelompok ini dikenal sebagai BRICS. Dan kini Brazil pun telah mendeklarasikan bahwa Indonesia kini telah resmi diterima sebagai anggota penuh dari BRICS. Langkah ini pun menjadikan kita, Indonesia, menjadi bagian dari blok ekonomi yang fokus pada kerjasama ekonomi sekaligus pengaruh global. Nah, di sini lalu apa saja kekuatan ekonomi yang juga dimiliki oleh BRICS? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, menilik terkait kekuatan ekonomi BRICS atau kita lihat begitu ya secara lebih detail siapa-siapa saja anggota dari BRICS ini, apalagi dengan penambahan anggota seperti ada Iran, lalu juga ada Mesir, lalu juga ada Ethiopia dan juga Uni Emirat Arab. BRICS Plus kini menjadi blok yang menguasai bahkan hingga 29% PDB global, 20% perdagangan barang dunia dan 40% produksi minyak. Nah, ini serta ekspor minyak mentahnya. Nah, Indonesia sendiri membawa tambahan PDB nasional sebesar 22.000 triliun rupiah atau 1,37 triliun dolar Amerika Serikat ke BRICS Plus. Dan total gabungan PDB anggota BRICS kini bahkan mencapai 28,8 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 464.000 triliun rupiah. Nah, selain itu, BRICS juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Namun langkah ini tentunya memicu reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang mengancam tarif tinggi bagi anggota BRICS. Tentu keanggotaan Indonesia memberikan peluang untuk menyelaraskan prioritas pada ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan sumber daya manusia, serta memperluas pengaruh Indonesia di arena global. Lalu pertanyaannya lagi, sebetulnya adakah untungnya atau buntungnya begitu ya yang didapatkan Indonesia di depan nanti ketika telah resmi bergabung dengan BRICS? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini mari kita coba tinjau untung buntung atau untung rugi dari keanggotaan Indonesia di BRICS saat ini. Kita mulai dari keuntungannya terlebih dahulu. Nah, tidak dipungkiri bahwa memang secara keuntungan keanggotaan ini memungkinkan Indonesia mampu memperkuat kerjasama terkhusus dengan negara berkembang, terutama oleh kerjasama antar negara. Nah, lalu untuk Indonesia juga berpeluang mendapatkan akses minyak murah dari Rusia yang dapat mengurangi beban subsidi BBM di tanah air kita. Selain itu, BRICS juga memberikan platform baru begitu ya bagi Indonesia di sini yang mana untuk memperkuat diplomasi ekonomi kita. Ekonomi bebas aktif serta meningkatkan perannya dalam pengambilan keputusan global. Tapi kita juga jangan lupakan begitu ya, bisa saja ada potensi kerugian yang tentunya perlu dipertimbangkan, perlu dikaji begitu oleh pemerintah kita, perlu dimitigasi agar memang menjadi langkah antisipasi pemerintah kita. Nah, karena untuk hal-hal atau yang berpotensi memberikan buntung bagi negara kita adalah menurut sejumlah pengamat dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS ini juga memiliki resiko opini negatif dari negara-negara barat terutama yang menerapkan embargo terhadap Rusia bisa saja menular ke tanah air kita. Lalu hambatan potensial juga dipertimbangkan dalam proses Indonesia bergabung dengan OECD juga dapat menjadi tantangan tersendiri karena memang mengingat posisi BRICS yang sering berseberangan dengan negara-negara barat.
Namun keuntungan yang ditawarkan terutama dalam kerjasama ekonomi dan juga pembangunan berkelanjutan menjadi potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan juga oleh Indonesia. Saat kita bicara tentang BRICS, tentu ini bukan sekedar akronim atau blok ekonomi. Ini adalah peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita mampu menjadi pemain utama dalam tata kelola global. Namun seperti pisau bermata dua, peluang ini juga datang dengan resiko. Kuncinya ada pada bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut sembari meminimalkan tantangan yang muncul. Dan mungkin di masa depan kita akan melihat Indonesia menjadi suara penting di forum internasional, menjadikan BRICS sebagai batu loncatan, bukan sebagai hambatan. Karena sejatinya peluang besar hanya datang bagi mereka yang siap untuk mengambil resiko besar.